Baiklah, kita coba membahas lebih detail tentang semikonduktor. Nah, semikonduktor ini bisa dibahas dari bahannya dan bisa dibahas dari energinya. Pembahasan tentang energi biasanya yang dikaji adalah energi gap atau pita celah, yang pembahasannya biasanya didasarkan pada yang disebut dengan tingkat Fermi atau energi tingkat Fermi, didasarkan pada teori pita pada zat padat. Nah, populasi dari pita konduksi ini akan mempengaruhi seberapa besar energi tersebut bisa mengalir. Nah, pengkajian tentang pita konduksi ini didasarkan pada pembahasan fungsi Fermi. Ini dari pembahasan energi. Nah, dari pembahasan bahannya, semikonduktor dibedakan atas semikonduktor intrinsik yang tadi sudah kita singgung. Contohnya adalah silikon dan germanium, karbon, itu adalah semikonduktor intrinsik atau semikonduktor murni. Yang semikonduktor ini menghasilkan yang disebut arus intrinsik atau arus murni. Nah, bila semikonduktor ini ditambahkan bahan tertentu, maka dia akan menjadi bahan semikonduktor terkotori atau doping semikonduktor. Nah, semikonduktor ini bisa kita pasangkan sehingga membentuk suatu sambungan yang biasanya disebut sebagai sambungan PN atau sambungan NP, yang akan membentuk atau bisa dibentuk sebagai komponen padat bahan atau rangkaian elektronik. Coba kita bahas salah satu bahan semikonduktor, yaitu silikon sebagai bahan dasar yang paling umum digunakan dalam semikonduktor. Nah, silikon ini memiliki 4 elektron valensi di kulit terluarnya yang dibagi dengan atom silikon tetangganya untuk membentuk orbital penuh 8 elektron. Struktur ikatannya yaitu membentuk ikatan antara 2 atom, sehingga setiap atom akan berbagi 1 elektron dengan tetangganya. Hal ini membuat ikatannya sangat stabil. Karena elektron bebas hanya ada dalam jumlah yang sangat sedikit, maka elektron yang tersedia untuk bergerak di sekitar kristal silikon atau germanium murni juga akan sangat sedikit. Yang ini mengakibatkan kristal-kristal tersebut bersifat sebagai isolator yang baik, atau setidaknya resistor dengan nilai resistivitas yang cukup tinggi. Nah, atom silikon disusun dalam pola simetris tertentu yang membuatnya menjadi struktur kristal padat atau kristal silika murni. Ya, salah satu contohnya silikon dioksida atau kaca. Umumnya dikatakan sebagai kristal intrinsik, yakni kristal tanpa bahan pengotor. Nah, karena tidak memiliki elektron bebas, maka silikon dan germanium digolongkan sebagai semikonduktor intrinsik yang secara kimia dia murni dan tidak mengandung bahan lain yang semikonduktif. Nah, kemampuan semikonduktor untuk mengantar listrik dapat ditingkatkan dengan mengganti atau menambahkan atom-atom donor atau akseptor tertentu ke struktur kristal ini, sehingga menghasilkan lebih banyak elektron bebas dibandingkan dengan lubangnya, yaitu dengan menambahkan sebagian kecil unsur lain ke bahan dasar, baik silikon atau germanium. Dengan mengontrol banyaknya jumlah pengotor yang ditambahkan ke bahan semikonduktor, maka konduktivitasnya dapat diatur
sehingga dia bisa disebut sebagai donor atau akseptor. Itu tergantung pada seberapa banyak elektron atau lubang bebas yang bisa disediakan oleh masing-masing bahan semikonduktor tersebut. Untuk mendapatkan arus listrik dari bahan semikonduktor, tidak cukup hanya dengan menghubungkan kristal ke suplai tegangan, seperti halnya pada resistor. Jadi kalau pada resistor kita hubungkan pada sumber tegangan, maka akan ada arus yang mengalir. Tidak demikian pada semikonduktor. Nah, arus hanya dapat dialirkan dengan cara membuat kutub positif dan negatif dalam semikonduktor, sehingga kondisi memungkinkan aliran elektron atau arus listrik keluar dari semikonduktor jika dibuat kutub-kutub listrik tersebut atau dengan mendoping silikon dengan pengotor tertentu untuk menghasilkan arus listrik pada semikonduktor, sehingga dengan perlakuan pemberian arus dengan penambahan bahan pengotor akan memungkinkan mengalirnya arus listrik dalam bahan semikonduktor.